فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جزاك الله خير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. Hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semestinya lah masing-masing di antara kita setiap saat memuji kebesaran Allah serta bersyukur kepadanya, karena sungguh nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada masing-masing di antara kita sangat banyak, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala telah memastikan bahwa siapa saja di antara hambanya yang berupaya untuk menghitung nikmat Allah untuknya, dia pasti tidak akan dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak melakukannya. Sehingga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hakikat syukur yang sesungguhnya hanya dilakukan oleh segelintir orang saja. Tidak setiap hamba mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya syukur. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah ayatnya juga menyatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Masya Allah. Para ulama menjelaskan, seandainya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala cukuplah dengan mengucapkan alhamdulillah, niscaya kita tidak mendapatkan realita ayat ini. Dan sangat sedikit hamba yang bersyukur kepadaku. Seandainya syukur itu cukuplah dengan mengucapkan alhamdulillah, maka ayat ini kita tidak dapatkan buktinya, karena hampir setiap orang mampu mengucapkan alhamdulillah. Tapi justru kita lebih yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha benar dalam firman-Nya tatkala Allah menyatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Ini menunjukkan bahwa memang hanya sedikit saja yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar dengan mengucapkan alhamdulillah, tetapi bersyukur dengan sebenar-benarnya makna syukur. Hadirin yang dimuliakan Allah, salawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kekasih kita, imam dan teladan kita, yang tidak hanya kita harapkan syafaatnya di hari kiamat, lebih daripada itu
kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat dikumpulkan bersama beliau di dalam keabadian nikmat surga. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, waktu terus berjalan. Tidak sekejap mata pun kita mampu untuk menghentikan perputaran waktu. Dan kita sadar benar, setiap bergesernya waktu, dia tidak akan ditarik mundur kembali. Dan setiap bergesernya waktu, maka berarti kita semakin mendekat kepada titik akhir dari perjalanan hidup di dunia ini. Ada dua ayat yang mengingatkan kita urgensi persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara, ayat 88 dan 89. Di kedua ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari kiamat adalah hari di mana tidak bermanfaat harta benda maupun anak keturunan. Apakah dia adalah seorang milioner? Apakah dia adalah seorang pejabat tinggi? Ataukah dia memiliki anak-anak keturunan yang berpangkat selangit? Itu semua di hari kiamat tidak lagi bermanfaat. Allah menyatakan la yanfa'. Di hari kiamat tidak bermanfaat mal, harta benda, wala banun, tidak pula bermanfaat anak keturunan, illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa saja yang datang menjumpai Allah Subhanahu wa taala dengan kalbunya yang salim, dengan kalbunya yang selamat, dengan kalbunya yang bersih, dengan kalbunya yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, betapa besar perhatian seorang mukmin sejati untuk selalu melestarikan kesehatan dan keselamatan kalbunya, di dalam mencintai, di dalam membenci, di dalam berharap, di dalam bergantung, di dalam rasa takut, dan seterusnya. Demikianlah yang diajak kepada kita oleh beliau Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullah dalam kitabnya Ahbabullah, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajak kita dalam kitab Ahbabullah ini untuk mengenal lebih dekat tentang karakteristik hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara karakteristik itu terbukti adalah berbagai bentuk amal, karakteristik yang terkait dengan salamatul qulub, bersih, sehat dan selamatnya kalbu. Sebagaimana yang akan kita bahas pada bab ke-19 dari kitab ini. Bab ke-19 dari kitab ini mengajak kita untuk menyelamatkan kalbu dalam hal kecintaan kepada generasi terbaik umat Islam di sepanjang sejarahnya. Sejarah perjalanan umat Islam itu bermula kapan, Pak? Di zaman siapa?
Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau di zaman tersebut berada bersama siapa, Pak? Bersama para sahabat. Sejak saat itu hingga saat ini dan sampai hari kiamat tiba nanti, generasi terbaik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabatnya. Lebih indah daripada itu, manusia atau generasi terbaik setelah para nabi dan rasul adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bab ke-19 ini kita akan membahas satu di antara 40 atau bahkan lebih di antara karakteristik-karakteristik hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu karakteristik mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, siapa saja yang mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh mereka itu termasuk satu dari sekian banyak hamba Allah yang dicintai olehnya. Allah akan cinta kepada seorang hamba karena hamba itu cinta kepada para sahabat Rasul. Sehingga terjadi sebaliknya. Siapa saja yang tidak cinta kepada sahabat Rasul, dia terancam untuk tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 19 karakteristik dan golongan di antara hamba-hamba Allah yang kita pelajari dalam kitab ini. Semakin banyak karakteristik itu kita jalani, semakin besar pula peluang kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kalau tidak ada yang bisa kita wujudkan kecuali ini, amal hati, amalan kalbu, cinta kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita sulit untuk mencintai para sahabat, padahal mereka adalah manusia-manusia terbaik setelah seluruh para nabi dan rasul. Pernah disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahihah bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, Inna Allah nazara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad fastafahu li nafsihi wabta'athahu bi risalatihi. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang sahabat. Kata beliau, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah melihat kalbu-kalbu seluruh manusia. Sudah Allah lihat. Tidak ada sedikit pun yang terluput dari pengetahuan Allah. Setelah semuanya dilihat, didapatilah hanya satu kalbu yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih agar kalbu tersebut dimiliki oleh seorang manusia yang kelak akan menerima risalah. Dialah kalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pilih Nabi Muhammad untuk menjadi utusannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan wahyu kenabian kepadanya. Ternyata ucapan Abdullah bin Mas'ud ini berlanjut, Pak. Beliau berkata, "Thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad faja'alahum wuzara'a nabiyyih yuqatiluna ala dinih. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan satu kalbu terbaik, yaitu kalbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya Allah melihat kembali kalbu-kalbu manusia di antara hamba-hambanya. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan kalbu-kalbu yang terbaik setelah kalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kalbu-kalbu para sahabatnya. Sehingga Allah menjadikan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wuzara, pendamping. Mereka dijadikan sebagai para pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersama beliaulah mereka berperang memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keistimewaan di antara sederetan keistimewaan yang ada pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa para sahabat adalah orang-orang yang telah dipersaksikan oleh Allah memiliki kalbu yang terbaik setelah kalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kemudian Allah memilih mereka untuk menjadi para pendamping Rasul. Sebahagian orang di zaman sekarang berkata begini, Pak, aduh, andai ya saya itu hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa bahagianya. Itu jika ia melihatnya dari satu sudut pandang. Kalau ia mungkin melihat dari sudut pandang yang lain dan berbeda, maka mestinya ia bertanya-tanya, kalau saya memang dihidupkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah pastikah saya menjadi satu dari mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya? Belum tentu. Maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meski kita tidak hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah menganugerahkan nikmat hidayah kepada kita untuk bisa beriman kepada seseorang yang tidak kita pernah lihat dengan kasat mata kita. Ada yang pernah jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada yang pernah melihat wajahnya? Ada yang pernah menerima senyumnya? Ada yang pernah berjabat tangan dengannya? Ada yang pernah duduk bersamanya di dalam sebuah majelis? Tidak ada. Kita semua hidup di zaman yang cukup jauh, terjarak antara hidup kita di zaman ini dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 14 abad yang silam. Kalaulah kemudian kita mencermati, subhanallah, 14 abad berarti lebih dari 1400 tahun yang lalu Nabi hidup, sementara kita baru hidup sekarang. Kita tidak pernah melihat beliau, tapi Allah sayang kepada kita dengan memberikan nikmat hidayah iman. Sehingga di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa segenap manusia, hamba-hamba Allah yang beriman dan mampu konsisten berpegang teguh dengan tuntunan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa semakin bertumpuk-tumpuknya, bertubi-tubinya fitnah di akhir zaman, dia mampu konsisten, dia mampu istiqamah, dia mampu teguh di atas kebenaran Islam, maka dia mendapatkan pahala 50 kali sahabat. Saat Nabi menyatakan hal tersebut, sebagian sahabatnya bertanya, mohon maaf Rasul, mungkin 50 pahala 50 orang di antara mereka di zaman itu. Kata Nabi, tidak. Yang mampu konsisten di akhir zaman di antara umatku, dia akan mendapatkan pahala 50 di antara kalian. Kenapa? Karena mereka mampu konsisten padahal mereka tidak berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan darinya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka para sahabat radhiyallahu anhum
adalah generasi terbaik yang pernah Allah subhanahu wa ta'ala munculkan di atas muka bumi ini di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam sebuah ayat, tepatnya di dalam surat At-Taubah, di dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang terdahulu yang berada terdepan di antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Kira-kira mereka ini siapa, Pak? Sahabat. Adakah kemungkinan yang lain selain sahabat Nabi tersebut dan dimaksud dalam ayat ini? Tidak ada. Hanya para sahabat yang Allah sebutkan dan Allah maksudkan di dalam ayat ini, yang terdahulu, yang berada di awal di antara kaum muhajirin dan kaum ansar, serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka di atas kebaikan. Siapa lagi kalau bukan para sahabat? Terus ada apa dengan mereka itu? Ada apa dengan para sahabat? Ada apa di antara kaum muhajirin dan ansar? Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka telah ridha kepada Allah. Kita ridha nggak Pak sama Allah? Ridha. Bahkan sering pagi dan petang kita baca raditu billahi robba. Apa artinya? Aku ridha kepada Allah sebagai Rabbku. Ini ikrar ridha kita kepada Allah. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah keridhaan kita ini diterima oleh Allah sehingga Allah ridha kepada kita? Tidak ada yang menjamin. Berbeda dengan para sahabat, Allah menetapkan sebuah legitimasi khusus dalam ayat ini. Radhiyallahu anhum. Allah telah ridha kepada mereka. Siapa yang menyatakan ini? Allah. Allah berfirman bahwa Allah ridha kepada mereka, al-muhajirin, al-ansar, di antara para sahabat. Wa radu anhu, dan ridhanya mereka kepada Allah, Allah pun setelah terima dan Allah nyatakan kebenarannya. Berhenti sampai di sini? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya menyatakan, wa a'adda lahum jannah. Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan, Allah telah menyiapkan bagi mereka surga-surga. Jaminan. Jaminannya bukan dari seorang pedagang, Pak. Bukan dari pabrik produsen sebuah produk, tapi jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah siapkan untuk seluruh para sahabat surga-surga, tajri tahtahal anhar. Di bawah surga-surga tersebut mengalirlah sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka semua akan kekal abadi berada di dalamnya. Dzalikal fawzul azim. Dan itulah kemenangan yang besar. Generasi yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang berguru tentang Islam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung, yang mendengar ayat-ayat Al-Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung, yang mendengar dan memahami setiap ucapan serta amal perbuatan tindak tanduk Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Bahkan apabila mereka keliru, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan mereka secara langsung. Ada yang bisa mengalahkan keistimewaan mereka ini? Tidak ada. Allah telah siapkan surga bagi mereka semua. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110. Tadi surat apa? At-Taubah ayat 100. Sekarang surat Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ayat ini berbunyi, kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah dimunculkan di tengah-tengah manusia. Maksud dari kalian adalah sebaik-baik umat, maksudnya adalah seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun lebih detail kita coba lihat. Kalau memang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya telah dijadikan oleh Allah sebagai sebaik-baik umat yang pernah muncul di tengah manusia, maka siapa yang berada di barisan terdepan di antara umat Nabi Muhammad tersebut? Siapa? Sahabat. Bahkan untuk yang pertama kali ayat ini diturunkan tertuju kepada mereka para sahabat. Saat itu tidak ada umat Nabi Muhammad kecuali mereka. Saat ayat ini diturunkan, tidak ada umat yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabatnya. Maka pasti sudah mereka para sahabat adalah orang-orang yang termasuk khaira ummah, sebaik-baik umat yang telah dimunculkan di tengah-tengah manusia. Subhanallah. Kalau kita mau membandingkan diri kita dengan sahabat, Pak, Masya Allah, jauh, jauh, sangat jauh. Bagaimana mungkin kita menyamakan diri kita dengan para sahabat? Hati mereka itu bersih, Pak. Hati mereka itu jernih. Hati mereka itu tidak sedikit pun menyimpan kemunafikan. Bukankah di zaman Rasul juga ada kaum munafikin? Iya, ada, tapi mereka bukan para sahabat. Karena definisi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah siapa saja yang pernah melihat, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada beliau sehingga wafat dalam kondisi imannya. Itulah definisi sahabat. Jadi kalau ada orang-orang yang hidup di zaman Nabi tidak beriman kepada Nabi, disebut sahabat atau tidak? Tidak. Ada Abu Lahab, bukan hanya melihat dan berjumpa dengan Nabi, bahkan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah turunkan satu surat full untuk menetapkan celaannya. Tabbat yada abi lahabi wa tabb, sayasla nara dzata lahab. Jelas tempatnya di neraka. Maka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam
Tidak setiap yang melihat, yang berjumpa dan sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan predikat sebagai sahabat. Hanya orang-orang yang melihat, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun beriman kepada beliau, selanjutnya meninggal dunia di atas kondisi imannya, mereka itulah yang disebut sahabat. Bagaimana mungkin kita ingin menyamakan diri kita dengan para sahabat? Karena ternyata hati mereka itu hati yang bersih. Ilmu yang ada pada mereka adalah ilmu yang mendalam. Mereka bukan kaum yang neko-neko. Neko-neko itu maksudnya berbuat macam-macam di luar tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu orang-orang yang lurus, Pak, lempeng lurus. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di mana, mengajarkan apa, hanya itu yang mereka lakukan. Tidak lebih, tidak kurang. Dan seiring dengan perjalanan bergesernya waktu, semakin banyak orang yang kemudian mencoba melenceng kanan, melenceng kiri, coba sana, coba sini, penasaran ini, penasaran itu, sehingga mereka semakin jauh dari tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak demikian dengan para sahabat. Sehingga Abdullah bin Umar, putra Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar pernah berkata, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Fahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, barang siapa yang ingin mencari keteladanan, cari figur. Kalau Nabi SAW figuritasnya pasti, keteladanan beliau pasti. Tapi selain beliau, siapa yang layak untuk dijadikan sebagai teladan? Kata Ibnu Umar, barang siapa yang ingin mencari figur teladan, hendaklah ia mencari keteladanan tersebut dari orang-orang yang telah wafat. Dan yang aku maksud, kata beliau, adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhil ummati qulubah. Karena para sahabat itu, satu, mereka adalah orang-orang yang paling bersih kalbunya. Mereka adalah orang-orang yang paling bersih kalbunya. Karena bukan hanya mereka yang berupaya untuk membersihkan kalbunya, namun ada peran dari Allah Subhanahu wa taala memilih mereka sebagai generasi yang mendampingi manusia terbaik, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati para sahabat itu hati yang paling bersih. Wa a'maqaha ilma. Dan para sahabat itu adalah manusia-manusia yang paling mendalam ilmunya. Tentang apa? Tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Keilmuan para sahabat akan menjadi, keilmuan satu para sahabat akan menjadi lautan yang tidak bertepian jika beliau hidup di zaman kita sekarang. Seandainya satu sahabat hidup di zaman ini, niscaya beliau akan menjadi seperti halnya lautan yang tidak bertepian ilmunya. Jika kita ingin menggali tentang Islam, tentang Allah, tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang paling mendalam ilmunya. Wa aqallaha takallufa. Mereka para sahabat adalah orang-orang yang paling sedikit mengada-ada, paling tidak mengada-ada ya para sahabat. Para sahabat itu adalah potret generasi
yang hanya melakukan copy paste terhadap Islam. Apa yang mereka potret dari Nabi SAW, hanya itu yang mereka akan jalankan. Tidak lebih, tidak kurang, tidak pula mereka rubah-rubah. Sehingga tatkala mereka itu keliru, langsung Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meluruskan kekeliruan mereka, dan ini contohnya sangat banyak kita dapatkan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat tentang puasa Ramadan, siyam Ramadan misalnya, Allah berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail." Makanlah, minumlah sehingga menjadi terang dan jelas bagi kalian benang yang putih dari benang yang hitam di waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah siyam sampai terbenamnya matahari. Tatkala memahami ayat ini, ada seorang sahabat, Pak, prakteknya itu beliau benar-benar ambil dua helai benang, yang satu benang putih, yang satu benang hitam. Beliau letakkan di bawah bantalnya. Mulailah beliau tidur. Kemudian beliau terjaga dan membuka bantalnya. Belum jelas buat saya benang yang hitam mana, benang yang putih mana, karena gelap. Dan jangan dibayangkan di zaman itu terdapat listrik seperti zaman kita sekarang. Gelap ya gelap. Beliau buka bawah bantalnya, belum terlihat jelas mana benang yang hitam, mana benang yang putih karena masih gelap. Beliau tidur kembali. Kemudian beliau terjaga untuk yang kedua kalinya. Beliau buka lagi bawah bantalnya, ingin memastikan sudah menjadi jelas atau belum ya benang yang hitam dengan benang yang putih. Belum lagi, beliau tutup kembali bantalnya, beliau tidur lagi. Terus beliau seperti itu, terjaga, melihat, belum tidur lagi. Betapa tersiksanya ketika informasi tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mengarahkan sahabat tadi, "Wahai sahabatku, maksudnya benang putih dan benang hitam dalam firman Allah tersebut adalah gelapnya malam dan putihnya semburat fajar. Artinya makanlah, minumlah sepanjang malam selama belum terlihat benang putih, tanda fajar itu sudah masuk, dikumandangkannya adzan salat subuh." Subhanallah. Keliru pahamnya mereka tentang makna sebuah ayat, tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah pembawa panji-panji Al-Quran dan hadis sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka persaksian mereka itu harus benar. Subhanallah. Mereka adalah generasi yang paling tidak mengada-ada dalam menjalankan agama ini. Wa aqwamaha hadiyah. Dan mereka para sahabat adalah generasi yang paling lurus petunjuk yang telah mereka dapatkan. Lurus petunjuk mereka para sahabat, tidak bengkok-bengkok. Tatkala bengkok, diluruskan kembali. Kita dapatkan banyak sekali riwayat-riwayat hadis, misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan teguran tersebut. Karena kebenaran hanya datang dari Allah. Ketetapan syariat hanya diturunkan oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabatnya, itu karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi untuk disampaikan kepada para sahabatnya. Masya Allah.
wa ahsanaha hala, dan mereka para sahabat adalah orang-orang yang paling memiliki kondisi terbaik. Hadirin sekalian, para sahabat itu ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mereka merasakan tidak hanya suka tetapi juga duka. Dan justru dengan itulah mentalitas mereka itu seperti baja yang tidak pernah tertandingi. Kita ini baru lapar sedikit saja sudah banyak mengeluh. Para sahabat, Pak, sampai mengikatkan batu di perut mereka dan mengikatnya dengan tali dalam rangka menahan lapar. Penuh kesederhanaan. Belum lagi riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditemukan sedang berguling-guling. Bergulung-gulung beliau di dalam Masjid Nabawi, sampai-sampai orang yang melihat beliau bergulung-gulung itu seakan ini Abu Hurairah sudah, kenapa kok beliau bergulung-gulung? Di lain waktu ditanyakan kepada beliau dan beliau menjelaskan, tidaklah aku lakukan itu kecuali karena aku sedang menahan rasa lapar. Kita sekarang insya Allah tidak sampai begitu. Tapi kalau kita mau membandingkan rasa syukur kita dengan rasa syukurnya sahabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jauh. Kita baru bulan Ramadan saja, Masya Allah, keluhannya segudang. Di zaman sahabat, bulan Ramadan sebahagiannya untuk menghalau pasukan kaum musyrikin dengan pedang. Berperang di bulan Ramadan di bawah teriknya matahari gurun Sahara. Bilal radhiyallahu anhu ditimpa batu oleh majikannya saat beliau masih menjadi seorang budak, belum merdeka, di bawah terik matahari sebagai siksaan dari tuannya, hanya untuk meminta Bilal kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah tinggal di negeri yang aman, di negeri yang damai. Kita bisa menjalankan Islam dengan baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bisa dengan mudahnya, mohon maaf, ini kita hadir di majelis ilmu. Apakah sulit bagi kita untuk sampai ke masjid ini? Alhamdulillah kita tidak tinggal di Palestina di mana orang-orang ketika akan masuk ke Masjidil Aqsa sedemikian sulitnya. Kita tidak tinggal di negeri-negeri konflik di mana masjid sudah tinggal menjadi puing-puing saja. Alhamdulillah, masjidnya besar, megah, tidak sempit, terjaga, terawat, menyelenggarakan kajian kapan saja selama kondusif. Alhamdulillah diizinkan. Subhanallah. Di zaman para sahabat, perjuangan demi perjuangan, maka sulit terbayangkan rasanya kalau kita ingin membandingkan diri kita setanding dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman mereka dalam, takwa mereka tinggi, sehingga suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian mencaci maki sahabatku. Beliau ulang 2 kali, beliau ulang 3 kali, jangan sekali-kali kalian caci maki sahabatku. Jangan sekali-kali kalian caci maki sahabatku.
Fawalladzi nafsi biyadih. Kemudian Nabi bersumpah. Orang biasanya kalau bersumpah itu untuk apa, Pak? Untuk menguatkan apa yang akan dia ungkapkan setelahnya. Kamu mencuri? Tidak, saya tidak mencuri. Kamu mencuri kan? Demi Allah saya tidak mencuri. Apa bedanya ungkapan yang tidak diawali dengan sumpah dengan ungkapan yang diawali sumpah? Ungkapan yang diawali dengan sumpah untuk menguatkan apa yang disampaikan. Nabi bersumpah. Seandainya beliau tidak bersumpah saja kita percaya. Tapi Nabi bersumpah, fawalladzi nafsi biyadih. Demi Allah yang jiwaku, jiwa Muhammad, jiwaku ini ada di tangannya. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya salah seorang dari kalian itu berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas. Bisa dibayangkan, Pak? Gunung Uhud. Mungkin bagi sebagian yang telah haji, telah umrah, mampir di kota Madinah. Bagi yang belum, kami doakan semoga Allah mudahkan perjalanannya menuju tanah suci untuk melaksanakan haji dan umrah. Gunung Uhud itu gunung yang besar dan memanjang di kota Madinah. Gunung batu, tidak hijau seperti gunung di Indonesia pada umumnya. Bayangkan sebuah gunung, sekecil apapun gunung, kalau kemudian itu adalah emas, berapa beratnya? Nabi bersumpah, kata beliau, seandainya salah seorang dari kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka itu tidak dapat mengalahkan pahala infak seorang sahabat berupa satu tangkap tangannya, satu mud, atau bahkan separuhnya saja. Allahu Akbar. Jadi kalau seorang sahabat berinfak separuh tangkup tangannya, kemudian itu dibandingkan dengan sedekah kita berupa gunung sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak bisa mengalahkan pahala infaknya sahabat yang hanya separuh tangkap tangannya. Subhanallah. Maka Nabi SAW menegaskan, jangan kalian caci maki sahabatku, kotor lisan kalian, nista hati kalian kalau sampai berani mencaci maki sahabat-sahabat Nabi SAW, generasi yang telah dipilih khusus oleh Allah untuk menjadi pendamping Rasulullah SAW. Masya Allah. Dan kalau kita ingin mengupas tentang hadis-hadis serupa dengan ini sangat banyak, ayat juga sangat banyak. Kita baru bahas 2 ayat, Pak. Surat At-Taubah ayat 100, Surat Ali Imran ayat 110. Kira-kira susah nggak menghafalnya ini? Surat At-Taubah ayat 100, Surat Ali Imran ayat 110. Saya tambah satu saja ya. Surat Al-Hasyr ayat 10. Gampang ini menghafalnya. Tadi surat At-Taubah ayat 100, selanjutnya surat Ali Imran 110, selanjutnya surat Al-Hasyr, surat Al-Hadid, ayat 10. Surat Al-Hadid ayat 10. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal Ulaika a'zamu darajatan minal ladhina anfaqu min ba'du wa qatalu Wa kullan wa'adallahul husna. Tidak sama di antara kalian wahai para sahabat, tidak sama di antara kalian yang telah berinfak sebelum terjadinya Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah.
sekitar tahun ke-6 atau ke-7 Hijriyah. 3 atau 4 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Dibebaskannya kota Mekah dari kesyirikan. Ka'bah yang saat itu kaya akan patung berhala dibersihkan. Jadilah kota Mekah sebagai kota Islam, kota tauhid, sebagaimana kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala di ayat 10 surat Al-Hadid ini menyatakan, tidak sama di antara kalian wahai para sahabat yang berinfak dan berjihad sebelum Fathu Makkah, karena mereka lebih tinggi derajatnya daripada para sahabat yang baru beriman, baru berinfak, baru berjihad setelah Fathu Makkah. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala hendak membedakan sebagian sahabat yang telah beriman, berinfak di jalan Allah, berjihad di jalan Allah sebelum Fathu Makkah. Berarti sebelum tahun ke-6 Hijriyah, tarik mundur. Hijriyah itu kan hitungannya setelah Nabi berhijrah. Sebelumnya 13 tahun di Mekah. Berarti 13 tahun ditambah 6, 19 tahun. Ini yang telah beriman, mereka adalah para sahabat. Ternyata ada pula yang baru berimannya itu setelah dibebaskannya kota Mekah, Fathu Makkah. Berarti dari tahun ke-6 sampai tahun ke-10, karena Nabi SAW setelah itu meninggal dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sama antara yang iman, infak dan jihadnya itu sebelum Fathu Makkah, tahun ke-6 Hijriah, tarik mundur ke belakang, dengan mereka yang baru beriman setelah itu. Tidak sama. Tapi indahnya di sini, Pak, di bagian selanjutnya Allah menyatakan, wa kullau wa'adallahul husna. Semuanya, baik yang imannya itu sebelum Fathu Makkah atau setelah Fathu Makkah, semuanya telah Allah janjikan surga. Masya Allah. Telah Allah janjikan surga bagi seluruh sahabat, baik mereka yang telah dahulu imannya, jihadnya, infaknya, ataupun yang baru setelah Fathu Makkah. Allahu Akbar. Dan ayat-ayat yang serupa maknanya dengan ini sangat dan sangat banyak. Sebagaimana pula hadis-hadis yang serupa dengan hadis yang tadi kita sebutkan juga banyak. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuhibbuhum illa mu'min ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. Hadis inilah kemudian yang mendorong Syekh Abdul Azim di bab ke-19 ini menjadikan golongan orang-orang yang mencintai para sahabat sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Hadis ini motivasinya. Nabi bersabda tentang para sahabat, dan lebih spesifik adalah kaum Ansar, penduduk asli kota Madinah, yang menyambut dengan tulus, dengan hangat kedatangan Nabi SAW bersama para sahabatnya yang berhijrah karena tekanan dari kafir Quraisy di Mekkah. Nabi SAW bersabda tentang sahabat di antara kaum muhajirin. Tentang mereka Nabi bersabda, tidak mencintai mereka sahabatku kaum Ansar kecuali mukmin. Dan tidaklah ada yang membenci sahabatku dari kalangan Ansar kecuali munafik. A'udzubillah.
Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau ada di zaman sekarang, hadirin sekalian, lisannya kotor dengan mencaci maki sahabat, raut wajahnya penuh dengan kebencian terhadap siapapun di antara para sahabat, kita khawatir orang itu terjatuh dalam hadis ini. Tidaklah membenci para sahabat, lebih spesifik dari kalangan kaum Ansar, kecuali orang-orang munafik. Kalau sudah disebutkan munafik di sini artinya munafik besar, yang artinya dia itu menampilkan iman namun menyembunyikan kekufuran, dan Allah menyebutkan indikatornya. Salah satu indikator yang dapat menjadi penilaian terhadap tulusnya iman atau kemunafikan seseorang adalah cinta atau bencinya kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi menegaskan di bagian akhir dari hadis ini, faman ahabbahum ahabbahullah. Siapa saja yang mencintai para sahabat, maka Allah niscaya akan mencintainya. Wa man abghadahum abghadahullah. Dan barang siapa yang membenci para sahabat, maka Allah pun membencinya. Tolok ukur jelas, Allah hanya akan mencintai orang-orang yang mencintai para sahabat, dan Allah akan marah murka terhadap siapa saja yang membenci para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ini terkait dengan kalbu. Cinta itu tempatnya di mana, Pak? Di bibir atau di mata atau di tangan atau di kaki? Di hati. Seakan abstrak, tapi dia real, ada dan nyata. Cinta atau benci? Karena cintalah seorang ayah atau ibu menyayangi anaknya. Sayangnya adalah bukti dari cintanya. Karena cintanya lah seorang suami menjadi perhatian kepada istrinya atau sebaliknya. Dan ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang telah berkeluarga. Dia bisa mencinta, dia bisa memberikan perhatian kepada pasangannya karena dia memiliki cinta. Perhatiannya itu akan bergantung kepada besar kecilnya cintanya kepada pasangannya. Kalau cintanya ala kadarnya, ya perhatiannya ala kadarnya. Atau bahkan mungkin pura-pura, karena cintanya pura-pura. Berbeda dengan seseorang yang cintanya tulus. Seorang suami yang cinta kepada istrinya atau sebaliknya, maka ia akan membuktikan cintanya itu dengan sayang dan perhatiannya. Begitu pula kita terhadap para sahabat. Kita tidak bisa berkata bohong, dan hanya kita yang tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kalau kita cinta kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita termasuk yang dicintai oleh Allah. Tapi kalau kita belum mampu cinta kepada para sahabat, siap-siap kita mendapatkan murka dan kebencian Allah subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Generasi para sahabat adalah generasi percontohan satu-satunya yang mendapatkan bimbingan langsung, tarbiyah, tangan indah, penuh suci yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pendidikan, bimbingan, tarbiyah kepada mereka dengan cinta dan kasih. Bukan dengan tendensi duniawi, bukan dengan yang lain, dengan cinta yang tulus dari Nabi untuk mereka. Sehingga terbentuklah keimanan yang tulus pula pada diri para sahabatnya. Di dalam sebuah hadis yang sahih dari jalan Imran bin Husain dan selainnya, diriwayatkan secara sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyatakan, khairun nasi qarni,
Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Berarti siapa? Para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Setelah itu baru yang datang setelah para sahabat, yaitu para tabi'in. Nabi wafat, maka muncullah generasi tabi'in yang berguru dari para sahabat, generasi kedua. Sebaik manusia, urutan nomor 2. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian di urutan ketiga adalah yang datang setelah mereka, yang berguru dari para tabi'in. Para sahabat sebagai generasi pertama, para tabi'in sebagai generasi kedua, para tabi'ut tabi'in sebagai generasi ketiga. Karenanya mereka bertiga ini yang berada di barisan terdepan disebut sebagai as-salaf as-salih, orang-orang yang terdahulu dan terbukti berada di atas kesalihan. Kalau kita bahagia, kita bangga meniti jalan as-salafus salih, itu artinya kita sedang ingin menjalankan agama ini dan terus terikat dengan poros agama ini yang kembali kepada 3 generasi awal. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah, banyak sekali kisah-kisah heroik yang mengharukan dari para sahabat, yang pastinya kalau kita ingin sebutkan, kita pelajari, kita kaji satu persatu. Bahkan setiap sahabat mungkin memiliki satu jilid khusus, satu sesi khusus. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bicara tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mungkin dari pagi sampai sore belum tentu selesai. Baru satu. Belum Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, belum Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, belum Ali ibn Abi Talib, belum 10 sahabat yang secara langsung disebutkan oleh Nabi mereka adalah penghuni surga. Secara spesifik dalam satu waktu disebutkan mereka semua. Puluhan ribu jumlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin kita sebutkan kisah-kisah indah mereka satu persatu. Tetapi yang pasti, kalau kita ingin mencari keteladanan dan bukan dongeng pengantar tidur, bukan isapan jempol, bukan pepesan kosong, maka bukalah sejarah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sebuah kesempatan saya pernah duduk bersama sekian banyak jamaah. Saya lontarkan sebuah pertanyaan terbuka, siapapun boleh menjawab. Pertanyaannya sederhana. Mohon disebutkan nama sahabat siapa saja yang hadirin ketahui. Ternyata hanya dapat disebutkan 47 nama saja waktu itu. Padahal pertanyaannya dijawab secara gotong royong. Hanya bisa disebutkan 47. Itu pun tatkala disebutkan beberapa nama yang merupakan nama panggilan, seperti Abu Darda misalnya. Ini nama seorang sahabat. Ketika ditanya siapa nama aslinya, karena itu adalah nama panggilan, banyak juga yang tidak tahu. Abu Hurairah, disebutkan nama Abu Hurairah seringkali. Itu bukan nama aslinya, itu nama panggilan beliau. Banyak pula yang tidak tahu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu bukan nama aslinya, itu panggilan beliau. Banyak pula di antara kaum muslimin yang tidak tahu nama aslinya. Sedih kita, prihatin kita. Padahal mereka adalah generasi terindah, terbaik, semua yang terpuji ada pada para sahabat radhiyallahu anhu. Maka mari kita bangkitkan semangat kita untuk mengenal lebih dalam sosok-sosok para sahabat. Tak mengapa kalau kemudian satu majlis kita hanya pahami kisah bersejarah
kisah-kisah indah penuh keteladanan dari satu sahabat saja. Di majelis berikutnya sahabat yang lain, di majelis yang lain sahabat yang lain. Dan kalau itu kita lakukan sepanjang hari kita, sepanjang usia kita, belum tentu bisa habis. Hadirin yang dimuliakan Allah, terlalu indah realita sejarah para sahabat jika hanya sekedar dirangkai dengan kata-kata atau ditulis dengan puitis sastra. Jauh. Bahkan kadang-kadang kita berpikir itu khayal kali, padahal tidak. Bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa hijrah. Jadi sesampainya Nabi di kota Madinah, hadirin, selain menentukan tempat dan memulai pembangunan masjid yang sekarang ini menjadi Masjid Nabawi di kota Madinah, selain itu yang juga Nabi lakukan sesampainya beliau di kota Madinah adalah muakhatis sahabah, mempersaudarakan para sahabat, mempersaudarakan para sahabat, seperti dipersaudarakannya Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu ta'ala anhu dengan Sa'ad ibnu Rabi'. Abdurrahman ibnu Aufnya dari Mekah, muhajirin. Sa'ad ibnu Rabi' asli kota Madinah. Dipersaudarakanlah Abdurrahman ibnu Auf dengan Sa'ad ibnu Rabi', seakan bersaudara dalam satu kandung. Seakan, bukan hakikatnya, tetapi agar para muhajirin tidak merasa asing di kota Madinah. Maka buru-buru Sa'ad ibnu Rabi' berkata kepada Abdurrahman ibnu Auf, "Wahai saudaraku Abdurrahman, aku adalah orang Ansar yang seingatku aku diberikan karunia harta paling banyak di antara sahabat-sahabatku." Jadi Sa'ad ibnu Rabi' saat itu adalah orang paling kaya di kota Madinah. Bayangkan orang paling kaya, berarti nomor berapa? Nomor 1. Sa'ad ibnu Rabi', "Wahai saudaraku Abdurrahman ibnu Auf, separuh hartaku langsung menjadi milikmu." Kalau zaman kita sekarang kira-kira bisa terbayangkan gak begitu, Pak? Kerabat bukan, kenal saja belum, tapi begitu datang disambut sebagai kaum Ansar, ahlan wa sahlan, kami sambut kalian semua dengan penuh tulus dan kehangatan. Ternyata satu di antara mereka dan yang paling kaya dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan sahabat dari Mekah bernama Abdurrahman ibnu Auf. "Separuh hartaku untukmu, milikmu. Aku dengan rela memberikannya kepadamu." Kalau kita di posisi Abdurrahman ibnu Auf, kira-kira gimana? Wah, kamu memang saudara yang baik hati, terima kasih, akan kujadikan modal. Apakah itu yang dilakukan oleh Abdurrahman ibnu Auf? Tidak. Tidak satu dirham pun beliau ambil penawaran dari Sa'ad ibnu Rabi'. Tidak aji mumpung katanya. Terus apa? "Wahai saudaraku Sa'ad, cukup tunjukkan aku saja di mana pasar yang paling terdekat." Oh, pasar terdekat itu namanya pasar Qainuqa'. Dihantarkan, setelah dihantarkan, "Cukup. Hartamu tetap menjadi hartamu. Aku berterima kasih. Aku sudah menemukan di mana aku bisa berusaha sehingga aku bisa memiliki harta sendiri." Allahu Akbar. Yang satu tanpa ragu berinfak dengan separuh kekayaan dirinya, padahal dia adalah orang paling kaya. Yang satu tidak aji mumpung.
Ketika ditawarkan sudah tinggal ambil, beliau tidak ambil. Beliau hanya minta ditunjukkan pasar. Kalau di zaman kita sekarang, kira-kira mungkinkah tergambarkan itu? Sulit tergambarkan. Ada nggak orang yang kayak gitu di zaman sekarang? Sulit. Kalau ditawarin traktiran dari teman, ya mau. Kamu mau nggak saya kasih rumah? Oh, makasih. Subhanallah. Bukan itu persaudaraan tulus yang pernah terrajut di antara para sahabat. Mereka tidak membangun persaudaraan di atas materi duniawi, tidak. Tapi benar-benar di atas iman, di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula digambarkan bahwa sebagian sahabat yang lain memiliki rumah 2 lantai. Maka kemudian ia berkata kepada saudaranya, silahkan pilih di lantai mana engkau merasa paling nyaman tinggal di tempat ini, itu adalah rumahmu. Masya Allah. Bahkan beberapa literatur sejarah menyebutkan di antara sahabat ada yang memiliki istri lebih dari 1. Setelah dipersaudarakan, kemudian ia berkata kepada sahabatnya, aku memiliki beberapa orang istri, dan istri-istriku adalah istri-istri yang terbaik bagiku. Aku akan pisahkan sebagian dari mereka untuk mendampingi engkau. Subhanallah. Merasa benar-benar sudah seperti satu raga, satu tubuh, padahal mereka kerabat pun bukan. Inilah hakikat yang pernah dicapai oleh para sahabat, sebagaimana pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan kaum mukminin dalam cinta, dalam kasih, dalam sayang, dalam sikap saling membahu di antara mereka seperti hanya satu raga. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Apabila salah satu organ tubuh itu mengeluh sebuah sakit, maka terpanggillah secara otomatis seluruh bagian tubuh yang lainnya untuk merasakan demam dan tidak bisa tidur. Masya Allah. Dalam riwayat yang lain bahwa Nabi SAW menyatakan mathalul mu'minina kal bunyan wa syabbaka baina asabi'i. Perumpamaan kaum mukminin satu sama lain di antara mereka adalah seperti bangunan. Kemudian beliau mengatakan itu sambil menjeratkan jari jemari beliau, tanda bangunan itu saling mengokohkan satu sama lain. Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan Allah, barang siapa mencintai para sahabat, sesungguhnya mereka dicintai oleh Allah. Sebaliknya barang siapa yang membenci para sahabat, mereka akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kalbu yang salim, kalbu yang jernih, yang mampu berupaya untuk mendekat kepada Allah setiap saat. Dan semoga Allah menjadikan kalbu kita ini lunak, lembut, halus, sehingga tatkala diajak untuk menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, maka dengan senang hati, tanpa ada sedikit pun paksaan, dengan kerinduan yang mendalam kepada Allah, mengharap cinta dari Allah, mereka akan berkarakteristik hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.